bukan milik kita, cuman punya Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Ya sombong. Alhamdulillah, ngomongnya alhamdulillah, tapi kalimatnya berikutnya adalah tinggi gitu ya. Kita alhamdulillah selamat, itu saudara kita ada yang meninggal karena COVID. Nah, kita seolah-olah orang yang meninggal karena COVID itu hina. Kalau orang meninggal COVID kemudian dia beriman kepada Allah, dia meninggal karena COVID, itu insya Allah mati syahid, Pak. Lah kita kan belum tentu mati syahid, belum tentu. Harusnya, masya Allah. Kemarin ada teman saya, seumuran sama saya, meninggal karena COVID, masuk ruang ICU di UI sini, 2 bulan berjuang melawan COVID, Pak. 2 bulan di ruang ICU. Minta sampai terakhir minta apa namanya, donor plasma itu kan, wah masya Allah, padahal masih muda, ternyata kemudian Allah panggil meninggal dunia. Wah, saya bilang di tausiah di Zoom itu ya, saya bilang masya Allah, selama kita menyaksikan beliau orang baik, dia masih menjaga syahadatnya, kemudian masih mengerjakan ibadah-ibadah sholat, maka kita berhusnuzon kepada Allah, mereka meninggal karena syuhada, menjadi syuhadanya Allah. Nah, masya Allah. Nah, ini nggak boleh sombong dalam kondisi apapun. Wal laili wan nahar, dipergantikan siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Kemudian kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi di atas lautan itu ada kehidupan yang bermanfaat buat manusia. Kemudian wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil ardh. Kemudian apa kata Allah? Apa yang diturunkan Allah dari langit itu berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Yang pertama, ada lautan yang bermanfaat buat manusia. Di laut itu, Pak, itu hidup semua binatang yang hidup di darat. Contoh, di darat ada anjing laut, di laut ada anjing laut, di darat ada anjing. Di darat ada singa, di laut ada singa. Di darat ada manusia laut kan kira-kira? Di apa namanya? Tapi saya kurang tahu ya, saya lupa nama kitabnya apa ya, saya lupa namanya. Di salah satu kitab itu, para ulama terdahulu itu pernah menukilkan tentang Banatul Bahr. Banatul Bahr itu anak perempuan laut. Kalau kita kenal dengan sebutan Putri Duyung. Itu benar ada apa lah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi maksudnya Banatul Bahr itu apa itu yang dimaksud dengan Putri Duyung? Karena disebutkan oleh ulama itu di kitab itu ya, para nelayan itu sering bertemu dengan Banatul Bahr. Banatul Bahr itu seorang berwajah berfisik seperti manusia, berambut dan ada payudaranya. Itu digambarkan, dan ternyata kalau kita lihat di situs-situs internet ya, itu ternyata ada banyak penemuan-penemuan yang punya kemiripan tentang itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi artinya, Pak, kalau daratan tinggi itu bisa kita hitung, gunung tertinggi adalah Mount Everest sampai hari ini 8.848 meter, tapi sampai hari ini lautan itu tidak pernah terhitung berapa dalamnya. Itu yang lautan itu luar biasa, itu seremnya gitu ya, tidak terhitung. Sampai kemudian ada orang yang ngaitin apa namanya, Pak, lautan segitiga, betul, segitiga Bermuda tuh ya. Oh iya, yang semua pesawat langsung jatuh. Nah, itu adalah fenomena laut. Dan memang kemudian laut itu ditaklukkan oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada dengan, jadi laut yang airnya asin, kemudian airnya itu bergelombang, kemudian airnya itu terus berombak dan sebagainya. Bayangkan kalau air tidak asin, air itu tidak bergelombang, kira-kira bumi itu akan menjadi seperti apa? Akan menjadi bau, luar biasa bau. Air kolam diem aja, asin enggak, bergelombang enggak, lama-lama itu akan muncul apa namanya, hijau-hijau lumut dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan bumi.
di lautan yang luas itu, yang sekarang jumlah lautan itu kalau nggak salah 70-75%, Pak. Daratan itu cuma 30%, nggak ada apa-apanya. Maka betul perumpamaan laut itu. Kemudian Rasul mengibaratkan, kata Nabi, celupkan jarimu di lautan. Lautan, Bapak lagi diri di lautan, bisa bayangin yang di pinggir pantai Ancol itu, ya, atau di tengah-tengah laut, Bapak celupkan jari di lautan. Kemudian yang menetes itu adalah dunia. Lautan itu adalah akhirat. Jadi menetes itu adalah dunia. Bahkan ada sebagian ahli tafsir hadis menyebutkan dunia yang mana yang menetes, tetesan terakhir, Pak, dari jari ini kita celupin di laut, kan ada air tetes nih, jatuh, ada tetesan terakhir, itu adalah dunia, itulah yang kita rebutkan selama ini. Sedangkan lautan yang segitu luas itu adalah akhirat. Jadi nggak kebayang itu luasnya akhirat itu kayak gimana. Orang kita udah ngerasain apel itu manisnya, enaknya udah kayak gimana gitu kan. Bagaimana nanti di akhirat yang nikmat itu jauh daripada dunia. Kita sudah tahu bagaimana kenikmatan punya istri. Bagaimana nanti di akhirat, Pak? Subhanallah, kagak bisa dibayangkan sama pikiran, nggak bisa. Luar biasa akhirat. Maka siapa yang mendapatkan dunia, dia tidak boleh bangga. Siapa yang tidak dapat dunia, dia tidak boleh kecewa. Dapat dunia, tidak boleh bangga. Nggak dapat dunia, tidak boleh kecewa. Karena yang diperebutkan cuma setetes. Itu doang yang kita rebutin. Pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi, pulang malam. Bahkan nggak pulang-pulang anak-anak. Cuma ngerebutin setetes dunia. Segitu setetes itu, sampai segitu repotnya kita ngerebutin dunia. Kenapa akhirat yang segitu luasnya kita nggak repot-repot, Pak? Padahal dunia yang setetes kita, waduh, banting pulang, pergi pagi, nggak pulang-pulang. Tapi untuk akhirat kita selalu hitung-hitungan. Hitung-hitungan terus. Terus apa? Di masjid jangan malam ya, Pak. Di masjid cepet pulang, kata istrinya gitu. Apalagi baca Quran kita masih hitung-hitungan, sedekah kita masih hitung-hitungan, ya Allah. Padahal perebutan kita itu nggak ada bandingannya dunia dengan akhirat. Maka lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi itu begitu sempurna semuanya. Di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, Pak, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus ada Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus dan ada satu lagi Abdurrahman bin Auf. Jadi di antara 10 sahabat yang masuk surga lengkap semuanya. Lengkap semuanya, Pak. Mau cari orang kaya ada. Mau cari orang yang punya ketegasan, punya kewibawaan ada. Umar bin Khattab. Yang kaya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, Pak. Bagaimana Allah memberkahi rizkinya. Beliau itu tidak berjualan, berniaga, berdagang, berbisnis lebih dari 4 jam sehari. Jadi cuma jualan berapa jam? 4 jam doang. 4 jam. Selebihnya beliau itu lebih banyak duduk di majelis ilmu bersama dengan Rasulullah. Beliau itu banyak berjuang di jalan Allah. Jadi dagang itu 4 jam. Tapi subhanallah, kekayaannya itu luar biasa, Pak. Kayanya itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf punya 4 istri. Yang ketika beliau meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, masing-masing istrinya itu dapat hak waris. Satu istrinya 200 miliar. 200, tolong dikoreksi kalau saya salah ngitung ini ya. Jadi hak waris istri itu adalah 1/8 dari harta waris. Misalnya saya punya istri 2, ya. Duit saya cuma 8 juta, misalnya harta saya 8 juta, ya. Berarti hak istri berapa tadi? 1/8. Berarti berapa tuh? 1 juta. 1 juta itu dibagi sama 2 istri saya, jadi masing-masing dapat 500.000. Nah, berarti bisa kebayang masing-masing istrinya Abdurrahman bin Auf dapat 200 miliar. Hitungan manusia sekarang tuh, kalau kurang lebih 200 sampai 250 miliar. Berarti hartanya Abdurrahman bin Auf itu berapa gitu?
Oh, subhanallah. Gimana Allah menurunkan keberkahan? Dia tidak kerja, tidak berniaga, cuma 4 jam sehari. 4 jam. 4 jam. Tapi kita pergi pagi pulang malam, tapi nggak sekaya Abdurrahman bin Auf juga gitu. Ini kan malah nggak pulang-pulang, nggak kaya kita dibanding Abdurrahman bin Auf. Dan hari ini tahu-taunya kita sebagai orang Islam lebih mengidolakan, mohon maaf, orang-orang kafir. Tung Desam, apa itu? Tung Desam Waringin lah, apa lagi? Ali Baba ya. Itu yang orang-orang kafir. Padahal harta mereka belum tentu sekaya Abdurrahman bin Auf. Belum tentu. Harusnya kita idolakan kalau bapak mau jadi orang kaya, bapak itu pedagang, bapak itu pebisnis. Harusnya kita itu mengidolakan siapa? Abdurrahman bin Auf. Kita malah sibuk baca biografi siapa gitu tokoh. Kalaupun orang terkaya di Indonesia, Pak, terkaya di Indonesia, saya jamin juga nggak dibanding Abdurrahman bin Auf nggak ada apa-apanya. Sedekahnya Abdurrahman bin Auf 1000 ekor ontak, 1000 ekor ontak. Belum ada orang sedekah 1000 ekor ontak sekarang. Nah, kerja 4 jam, tapi berkah. Semakin banyak hartanya, semakin ini. Ini bedanya sahabat-sahabat Nabi itu ya. Padahal di antara doanya Abdurrahman bin Auf, Allahumma ahyana miskinan. Ya Allah, hidupkan kami dalam kondisi miskin. Matikan dalam kondisi miskin. Dan kumpulkan bersama orang-orang miskin. Mintanya miskin, tapi dikasihnya sama Allah kaya. Kita mintanya apa? Ya Allah, kayakan aku ya Allah, masa rezeki segini aja nih. Tapi ternyata tetap aja dikasih kekurangan sama Allah. Mungkin yang membedakan kita dengan sahabat, rasa syukur sahabat itu begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi segitu kecilnya kalau dibandingkan antara wal fulki allati tajri fil bahr. Di lautan itu banyak sekali yang bermanfaat. Nah, jadi menggambarkan juga bahwa lautan itu sering digambarkan oleh Nabi itu dengan permisalan antara dunia dengan akhirat. Dunia yang kita dudukin hari ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Kalau Bapak bisa berjuang mati-matian untuk dunia kita, untuk gelar kita, untuk kekayaan kita yang cuma setetes jari, harusnya kita itu lebih semangat dalam menjemput akhirat. Karena itu jumlahnya lautan yang nggak bisa dihitung. Berapa kali dunia itu ya, masya Allah. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha. Kemudian apa yang diturunkan Allah dari langit itu berupa air, fa ahya, kemudian dari itu dia menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah kematian. Jadi turun air dari langit seperti yang kita nikmati pagi ini, yaitu turunnya hujan. Hati-hati Pak ngomong hujan. Kenapa hujan? Ya ini kan udah deket-deket sama Imlek. Udah lewat Imlek Pak? Udah lewat. Kita sering anggapin kalau hujan itu turun waktu Imlek. Hujan itu turun bukan karena Imlek, tapi memang karena Allah lah Tuhan kita yang menurunkan air ke bumi. Allah yang mengizinkan turun itu dari langit ke bumi, bukan karena Imlek. Ini kan jadi akidah itu. Kita anggap, wah ini kenapa ini? Ya maklumlah lagi Imlek kan sekarang. Jadi seolah-olah hujan itu turun karena Imlek. Itu bisa mengganggu akidah, merusak akidah kita, menjadikan kita bagian dari orang yang musyrik. Yang menurunkan air dari langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan air itu adalah sebagai tentara-tentaranya Allah. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan itu melalui air. Kemudian bagaimana Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan juga melalui air juga. Jadi bisa jadi tentara Allah sebagai peringatan buat kita, semakin kita itu taat kepada Allah dan sebagainya. Wa batha fiha min kulli dabbah. Lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Tadi ada binatang-binatang laut yang kita nggak tahu. Malah sekarang saking canggihnya Pak, ada namanya teripang. Atau teripang apa? Teripang itu katanya hidupnya di dasar laut. Bayang, dasar laut gimana cara ngambilnya tuh ya? Teripang itu Pak, hidupnya di dasar laut.
Ternyata ada makhluk-makhluk yang aneh di dasar laut. Yang bisa kehitung sekarang itu ada laut ini, kedalaman ini. Itu cuman hewan laut yang bisa dilihat sama kamera. Sementara banyak dasar laut yang tidak bisa dilihat sama kamera. Saking dalamnya itu. Bagaimana ada Palung Mindanao atau Palung Mindanao. Palung itu adalah laut yang ujungnya kayak gini Pak. Jadi kayak lancip ke bawah gitu ya. Itu dalam itu luar biasa. Ada Palung Jepang, Palung. Sampai hari ini itu tidak bisa ketahuan dasarnya itu apa isinya dan sebagainya. Cuma terkaan-terkaan manusia-manusianya. Luar biasa. Bagaimana Allah kemudian begitu hebatnya ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun, apa kata Allah? Pukulin tongkat itu kemudian kebelah laut merah kebelah sama Allah dengan izin Allah. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh la ayatin liqaumin ya'qilun. Dan ditebarkan dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengerti. Bagaimana kemudian Allah menghadirkan angin dan awan yang bergerak. Kemudian dari angin dan awan itu juga muncul kehidupan. Adanya oksigen yang kita hirup hari ini. Seandainya Allah cabut aja nikmat oksigen, Pak. Satu oksigen itu berapa itu harganya, Pak? Kalau orang yang sakit nggak bisa nafas, apalagi sekarang ada sakit COVID itu kan susah nafasnya kan, gara-gara padahal oksigennya masih tetap berkecukupan sampai hari ini, walaupun sudah banyak terkontaminasi dan sebagainya, tapi masih berkecukupan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kehidupan kita hari ini. Bagaimana langitnya dibermanfaatkan untuk manusia, buminya, lautannya, anginnya, semuanya sangat bermanfaat untuk manusia. Bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Seandainya kita mau berpikir sebentar saja, sebentar aja. Nah, kemudian apa? Maka apa yang sudah Allah hadirkan di depan mata kita itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang duduk sebentar mentadabburi ayat-ayat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu langsung bisa beriman ketika beliau mencari Tuhannya. Siapa Tuhan? Gak mungkin itu si Namrud itu jadi Tuhan. Gak mungkin Namrud itu Tuhan. Terus gimana? Kemudian masa dia manusia jadi Tuhan? Kan logika aja gitu. Gak mungkin manusia itu sebagai Tuhan. Allah itu sudah ada lebih dulu dibanding Tuhan-Tuhan yang ada sekarang hari ini. Pertanyaannya, kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, berarti Allah itu maha awal dibanding yang lain. Yang lain itu akhir, gak ada awal-awal. Kalau hari ini ada orang yang keluar jadi Tuhan, yang dituhankan oleh orang-orang Nasrani itu, yang dituhankan oleh orang-orang Nasrani, dia lahir dari perut seorang wanita. Pertanyaannya, sebelum lahir itu siapa yang hadirin bumi sama langit? Apa dia yang ciptain langit dan bumi? Padahal dia baru lahir di tahun berapa itu kan? Tuhannya orang-orang Nasrani. Begitu juga orang-orang Yahudi yang menuhankan Uzair. Kalau orang-orang Nasrani mempertuhankan Isa putra Maryam. Kalau orang-orang Yahudi mempertuhankan Uzair ibnullah. Orang-orang animisme, dinamisme, ada yang mempertuhankan apa lagi? Nyi Roro Kidul misalnya gitu. Lah ya, Nyi Roro Kidul ngatur angin laut dari mana? Ngatur laut dari apa? Jalur selatan dan sebagainya. Pantai selatan. Sebelum Nyi Roro Kidul itu ada, seandainya dia benar ada, sebelum dia ada, terus yang ngatur siapa? Dia belum lahir misalnya. Yang ngatur siapa? Allah yang ngatur. Terus ujung-ujung dia muncul, terus itulah tipu daya setan. Nauzubillah. Bagaimana apapun yang ada di langit, di bumi, di lautan, itu bisa menjadi semuanya kerjaan setan semua. Di langit ada bintang. Akhirnya bintang dijadiin kerjaan setan, Pak. Jadi buat apa itu namanya? Apa? Ramalan bintang itu namanya? Zodiak. Zodiak ramalan bintang. Jadilah di laut jadi tempat itu, jadi tempat apa namanya? Kerjaan setan lagi.
Berapa banyak orang yang percaya ketemu ini apa namanya di laut itu ada kerajaan setan. Memang ada beberapa keterangan menyebutkan di lautan memang ada kerajaan-kerajaan tempat apa jin-jin itu ya. Nah, kemudian di mana lagi? Di angin jadi kerjaan setan lagi. Semuanya itu bisa dijadikan bahan-bahan untuk menjadikan kita semakin jauh musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk turunnya hujan kayak kemarin kan anggapan kita, orang Cina itu kalau nggak hujan nggak beruntung dia, makanya dia nggak hoki gitu. Makanya Imlek itu kalau hujan itu turun pas Imlek, itulah tidak ada istilah kaitannya Imlek dengan hujan. Mungkin pinter-pinteran orang Cina aja ngitung waktu Pak, pas gitu kan. Sama kayak orang Islam Ramadan, ya hampir sebagian besar Ramadan itu ketemu dengan musim panas kalau di Saudi. Karena memang Ramadan itu artinya panas terbakar gitu kan. Jadi ketemu dengan ini. Nah itu cuma hitungan alam saja. Nggak ada ini. Kalau tahu-tahu Allah berkehendak tidak turun hujan, ya nggak turun hujan. Ada kemarin pendapat siap-siap banjir di musim Imlek. Itu kalimat musyrik banget aku bilang. Jadi yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kan Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Surat Al-Baqarah 164 memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah lah yang mengatur itu semua, langit, bumi, lautan, kemudian hujan, terus semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu hanya taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah, karena yang kita kejar itu ternyata bukan kesombongan, yang kita kejar itu ternyata hanya Allah tempat kembali kita, dan akhirat yang luasnya itu kata Nabi itu lebih luas daripada langit dan bumi, lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi masuk surga itu nggak mungkin sendirian, surganya terlalu luas. Kita rame-rame masuk surga, satu masjid, satu kampung masuk surga, itu juga surga itu masih luas juga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah, dan digiring orang-orang itu masuk ke dalam surga az-zumar, beramai-ramai, rombong-rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar, dan digiring juga orang-orang masuk ke neraka jahannam, itu juga dengan berbondong-bondong, dengan rame-rame. Nah, mudah-mudahan kita semakin hari masjid semakin makmur. Insya Allah seluruh jamaah Masjid Al-Amin masuk surganya bareng-bareng. Amin. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini insya Allah bulan depan, jika Allah memberikan kesempatan kepada kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 165. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum mungkin ditutup, kalau ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Minum. Saya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cuma singkat padat gitu ya. Yang saya tanyakan tuh masalah public figure tuh, menurut Ustaz bagaimana? Public figure. Public figure. Kan kalau di TV ini bilang ada public figure atau itu apakah ada musyrik atau bagaimana ya? Oh. Ya. Public figure itu berarti orang yang menjadi sorotan ya, sorotan masyarakat. Ya. Nah, nggak ada unsur kemusyrikan selama kita itu tidak menganggap, pertama, orang itu pantas diidolakan selain Rasulullah SAW. Yang kedua, kecintaan kita kepada mereka, tidak misalnya pada seorang public figure gitu, orangnya macam-macam gitu. Kecintaan kita kepada mereka itu tidak melebihi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting Pak. Ada orang yang menjadikan seseorang itu public figure sampai jenis rambutnya itu diikutin, rambutnya diikutin, bajunya dia dicontoh gitu. Itu saking cintanya
Harusnya orang beriman yang menjadikan teladannya itu adalah Rasulullah. Kalau kita mau contoh, Pak, contohlah Rasulullah. Bahwa kalau Bapak benar cinta, harusnya kita tuh mencontoh pakaian Rasulullah. Bukan pakaian si public figure. Karena public figure yang benar kalau dia beriman kepada Allah, bagus kita contoh pelan-pelan gitu. Tapi kalau dia tuh orang yang sholatnya juga belum tentu sholat kan, terus belum tentu malah banyak bermaksiat. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, Pak. Anak muda zaman sekarang lebih banyak dikenalin sama sosok-sosok yang gak jelas, ya kan? Ada si inilah, kalau dia orang tuanya sedikit berilmu pengetahuan, dikenalinlah siapa tuh Albert Einstein, dikenalinlah ini apalagi macam-macam kan. Kalau si orang tuanya itu pengusaha, dia akan kenalin sama tokoh-tokoh pengusaha sukses anak-anaknya. Tujuannya supaya si anak bisa meniru Pak, ya kan? Si public figure ini. Kalau orang tuanya itu adalah seniman misalnya, anaknya akan dikenalin sama seniman dunia. Ada Mozart, ada macam-macam gitu kan. Nah, sementara harusnya kita itu mengenalkan semua sosok-sosok Nabi, sosok Rasulullah yang cocok dijadikan teladan. Semua itu ada pada diri Rasulullah. Itu sebaik-baik figur ya. Kemudian atau mengenalkan para sahabat kepada anak-anak kita. Jadi supaya mereka itu tidak kehilangan teladan. Umar bin Khattab tentang public figure itu ya. Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah aku mencintai diriku." Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, engkau belum beriman. Engkau beriman kalau engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaanmu terhadap dirimu." Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau kita masih cinta sama diri kita dibandingkan kecintaan kita kepada Rasul, itu masih belum beriman. Iman itu kalau kita itu mau mencintai Nabi melebihi apapun. Lah kalau orang udah cinta gimana? Semua kan diikutin. Bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara makan Nabi, dipelajarin semua. Kalau orang udah cinta. Apalagi cara berjalan Rasulullah kayak gimana, itu kan ada bukunya Pak. Cara berjalan Rasulullah, wajah Rasulullah itu kayak gimana? Wajah Rasulullah itu ternyata bentuknya itu oval. Jadi muka-muka orang-orang yang muka oval bersyukurlah karena wajah Rasulullah berbentuk oval. Ya, berarti orang yang oval gak usah ditirus-tirusin gitu, ya kan? Karena Nabi juga oval, juga ganteng juga gitu. Jadi gak usah harus ditirus-tirusin ini pipi biar bagaimana? Ya, sebaik-baik contoh adalah Nabi. Begitu para sahabat itu menjadikan teladannya itu adalah Nabi. Sayyidina Ali radhiyallahu an itu pernah berdiri di depan rumahnya sambil megang botol susu. Botol susu Pak dipegang. Orang pada bingung. Kalau apa namanya? Jadi ada Masjid Ali kan, dekat Masjid Nabawi itu ada Masjid Ali bin Abi Thalib yang sekarang itu ditutup. Nah, kenapa? Karena orang Syiah kalau ke sono tuh nangis-nangis sudah kayak apa tahu. Nah, itu sebagian menyebutkan masjid itu adalah dulunya adalah rumah Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali berdiri di situ sambil megang botol susu. Kan aneh ada orang berdiri di depan rumah sambil megang botol susu. Misalnya kita lewat rumah Pak Mahdi depan lagi, "Pak, ngapain Pak megang botol susu, Pak?" Itu kan aneh gitu. Sahabat nanya, "Wahai Ali, ngapain kamu megang botol susu depan rumah?" Apa kata Sayyidina Ali? "Aku pernah melihat Rasulullah berdiri di depan rumahnya sambil pegang botol susu." Jadi cuman karena kepengen ngikutin Nabi. Saking Ali itu mengidolakan Rasulullah. Jadi semuanya diikutin sama Ali. Cara Rasulullah berpakaian, berjalan, semua diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Makanya itulah di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kamu itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Nah, itulah kalau ngikutin Nabi. Public figure ada Ahmad Dhani jenggotan. Terus Bapak kenapa jenggotan? Ikutin Ahmad Dhani saat nggak ada manfaatnya itu Pak.
Kenapa Bapak jenggotan? Karena Rasulullah berjenggot. Nah, itu dapat pahala itu jenggotnya.